Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Sulaiman MPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMP Negeri 14 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan guru agama Islam seluruh Indonesia tentang tutorial penilaian Akpai Digital. Pada aplikasi penilaian Akpai Digital ini, kita akan mengenal menu-menu yang ada di dalamnya, membuat soal online, merakit soal online, membagikannya ke aplikasi siswa, lalu mengecek hasil, serta melihat gambaran di profil guru agama pada menu profil. Baik rekan-rekan guru pendidikan agama Islam seluruh Indonesia, yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi KTA Akpai Digital. Nah, sudah terbuka rekan-rekan. Kemudian lihat menu 9 kotak-kotak kecil paling bawah di samping menu profil. Kita klik. Maka kita akan langsung diarahkan pada menu fitur. Ada kartu tanda anggota, buku digital, murotal, doa harian, RPP digital, dan penilaian digital. Inilah yang saya maksud dengan penilaian digital. Selanjutnya, rekan-rekan dapat pula membukanya melalui Play Store. Jika belum mempunyai aplikasi penilaian Akpai Digital, kita buka, klik Play Store. Selanjutnya, kita ketik KTA Akpai Digital. Ini sudah ada KTA Akpai Digital. Kemudian kita klik buka. Jika rekan-rekan belum mempunyai, maka install terlebih dahulu, baru kemudian buka. Rekan-rekan, saya akan membuka aplikasi penilaian Akpai Digital ini di HP saya sendiri, karena saya sudah menginstalnya. Kita klik buka. Nah, sudah terbuka, maka langsung diarahkan pada menu beranda. Rekan-rekan, di paling bawah adalah ada menu yang ada pada menu penilaian Akpai Digital. Di sini menunya ada 5. Yang pertama beranda, yang ada gambar rumah itu, sudut kiri paling bawah. Kemudian yang ada tanda plus atau tambah, ini adalah menu membuat soal. Di sebelah kanannya adalah menu merakit soal. Lalu di sebelah kanannya lagi adalah mengecek hasil. Dan yang terakhir ada foto saya. Ini adalah menu profil. Baik rekan-rekan, kita kembali ke beranda. Di pojok kanan atas ada tanda lonceng atau tanda pemberitahuan. Kita klik. Nah, ini adalah pemberitahuan kepada saya bahwa siswa yang bernama Muskarina Ajija mengerjakan paket soal harian Anda. Juga ada Mazda Najar mengerjakan paket soal penilaian harian Anda. Di beranda ini juga ada menu butir soal dan paket soal. Ini adalah butir soal yang dibuat oleh semua guru agama, yang semuanya ada di aplikasi ini, di penilaian Akpai Digital ini. Rekan-rekan, kita masuk ke menu yang berikutnya, itu yang di sebelah kiri butir soal, yaitu paket soal. Ini juga ada paket soal yang juga disusun oleh guru-guru pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia. Baiklah rekan-rekan guru agama seluruh Indonesia, kita masuk kepada menu yang kedua, yaitu menu yang tanda tambah atau tanda plus. Kita klik. Ini adalah menu untuk membuat soal.
Di sini ada tulisan kelas, kemudian kompetensi, kompetensi dasar, materi, indikator. Terlebih dahulu kita klik kelasnya. Kita tentukan kelasnya. Misalkan karena saya adalah guru SMP kelas 9, maka saya pilih kelas 9. Kemudian kompetensi. Di sini kita klik kompetensi. Di sini ada level 1 pengetahuan dan pemahaman, level 2 pengetahuan, level 3 pengetahuan penalaran, kemudian keterampilan dan sikap. Saya akan memilih level 1 pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya kita klik kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita tulis misalnya beriman kepada hari akhir. Selanjutnya kita klik materi. Materinya adalah iman kepada hari akhir. Kita tulis iman kepada hari akhir. Selanjutnya indikator. Indikator ini kita ketik misalnya menunjukkan sikap mengakhiri kebiasaan buruk sebagai wujud keyakinan dari adanya hari akhir. Sudah selesai kita tulis di indikator, maka kita klik lanjut. Di sini ada tanda tambah butir soal. Rekan-rekan, kita klik ada tanda tambah butir soal. Pilihannya apakah ada pilihan ganda, uraian, jawaban singkat. Maka saya akan memilih pilihan ganda. Nah, di pilihan ganda ini kita bisa mengklik mengisinya dari mulai soal nomor 1 dan sampai selanjutnya. Saya akan membuat soal ini mengcopy dari butir-butir soal yang sudah ada di HP saya ini. Misalkan soal nomor 1. Kita copy, kemudian tempel. Nah, kemudian kita klik di pilihannya. Ada sugra sebagian, kita ketik saja sugro. Sugro, kita tambah butir jawaban kubro. Kubro, kita klik lagi. Kita lihat dulu sebagian. Sebagian, kita klik lagi yang keempat D, seluruhnya. Seluruh.
Ya, ini penghabisan. Penghabisan. Kita lanjut. Soal nomor 2. Kita copy lagi. Soal nomor 2. Copy. Kemudian kita tempel. Ya, pilihannya pilihan A. Kita klik saja, kita ketik saja. Malapetaka, kemudian butir jawaban B. Bencana alam. Kita ketik saja, terlalu kecil tulisannya. Bencana alam. Kita tambah butir jawaban C. Sugro. Sugro. Kita tambah di kubra. Kubro. Kubro. Jawabannya kita lihat kuncinya di, kita tambah butir soal pilihan ganda soal yang ketiga. Kita lihat soal yang ketiga. Kita copy, kita tempel. Pilihan A. Kiamat kobra. Copy. Kemudian pilihan B. Laknat Allah. Kita ketik saja. Laknat Allah. Pilihan tambah jawaban C. Kiamat Sugra. Kita ketik saja. Kiamat Sugro. Kita tambah pilihan jawabannya di murka. Kita ketik saja murka. Iya, kita tentukan jawabannya adalah C. Kita tambah butir soal pilihan ganda soal nomor 4 ke 9. Kita copy. Tempel.
Kita lihat pilihan A. Cepat, mudah. Kita ketik saja. Cepat. B. Mudah. Tambah C. Didahulukan terpercaya. Didahulukan yang D terpercaya. Baik, kita tambah lagi butir soal yang ke-10. Kita copy yang ke-10. Adalah pilihan A. Copy, tempel. B. Tempel. Yang C. Copy dan tempel. Kemudian yang D. Copy. Tempel. Sudah selesai, kita klik lanjut. Kita lihat dulu kunci jawabannya sebelum kita mengklik lanjut. Mulai soal nomor 1, jawabannya A, nomor 2 jawabannya D, nomor 3 jawabannya C, nomor 4 jawabannya B, nomor 5 jawabannya C, nomor 6 jawabannya B, nomor 7 jawabannya C, nomor 8 jawabannya C, nomor 9 jawabannya B, dan nomor 10 jawabannya D. Sudah selesai. Sekarang kita klik lanjut. Nah, ini sudah kita klik lanjut dan siap untuk diterbitkan. Lalu kita terbitkan. Kita tunggu sebentar. Di refresh dulu. Nah, sudah muncul, sudah terbit soal saya. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke menu merakit soal. Kita yang ada di sebelah menu paling bawah, di sebelah menu tambah. Kita klik merakit soal. Nah, kita tinggal mengisi kelas. Kita klik kelas, karena saya mengajar kelas 9, maka kita isi kelas 9. Kemudian kompetensi. Kompetensinya adalah pengetahuan. Kemudian kegiatan, nama kegiatannya itu ada penilaian harian, penilaian tengah semester, kita bisa memilih penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, dan tryout. Saya pilih penilaian harian saja. Kemudian topiknya. Topiknya kita klik, kita tulis. Topiknya adalah iman kepada hari
akhir. Oke, tahunnya adalah tahun 2020 2021. Sudah. Kemudian semester, kita klik semester, tentu semesternya adalah semester Gasal. Sudah selesai rekan-rekan, sekarang kita klik lanjut. Nah, dan setelah klik lanjut kita klik tambah soal. Nah. Rekan-rekan, saya akan merakit soal khusus untuk kelas 9 ini. Di atas ada tulisan cari topik soal dan semua kelas. Kita klik dulu di sini pada semua kelas. Nah, saya pilih dulu kelas 9 karena saya membuat soal kelas 9. Nah, ini lihat rekan-rekan, ada soal yang saya buat dan juga ada yang dibuat oleh Ibu Idi Irawati. Kemudian kita klik, sudah berikutnya kita klik di sebelahnya lagi rekan-rekan, di cari topik soal. Nah, di cari topik soal ini kita akan ketik tentang misalnya yang berkaitan dengan soal yang kita buat, yaitu iman kepada hari akhir. Kita bisa, nah ini muncul soal-soal yang dibuat oleh guru-guru agama seluruh Indonesia. Ada ini soal yang sudah saya buat. Nah, rekan-rekan, kita bisa mengambil dari apa yang kita buat sendiri atau soal-soal yang dibuat oleh rekan-rekan guru yang lain. Rekan-rekan, saya akan mengambil dari soal saya sendiri. Nah, ini soal yang saya buat sendiri, yaitu soal iman kepada hari akhir. Saya akan pilih soal nomor 1. Saya pilih soal 1. Sudah, kemudian pilih soal 2 untuk merakit soal ini. Soal nomor 3, pilih soal 4, pilih soal 5, pilih soal 6, pilih soal 7. Rekan-rekan, kita juga bisa mengambil dari soal yang lain, dari soal rekan guru yang lain. Saya pilih soal yang ke-8. Kita juga bisa pilih soal dari rekan yang lain. Misalnya saya ambil dari Ibu Idi Irawati. Kita pilih soal 1. Nah, kemudian yang ke-9 kita pilih soal dari Ibu Siti Roilan Harahap. Kita pilih soal, misalnya pilih soal 1. Nah, berhasil, kita sudah merakit soal. Lalu kita klik dulu, kita lihat dulu kunci jawaban dari soal-soal itu. Iya, baik. Sekarang kita sudah, rekan-rekan, kita klik lanjut. Nah, kemudian setelah diklik lanjut, lalu kita bisa, sudah kita klik lanjut, kita sudah mengecek kunci jawaban. Ini sudah kunci jawabannya, sudah. Lalu kita terbitkan, kemudian kita terbitkan. Kita lanjut. Sudah kuncinya. Lalu kita klik lanjut. Nah, sudah. Lalu kita klik terbitkan. Kita tunggu dulu dan berhasil diterbitkan. Sudah kita refresh juga. Oh, ternyata memang sudah berhasil kita terbitkan. Ini adalah berarti paket soal saya sudah diterbitkan. Butir soal sudah, paket soal saya sudah diterbitkan. Butir soal dan paket soal yang sudah saya buat bisa dilihat pada profil saya yang ada wajah saya. Kita klik, coba lihat. Nah,
Kita refresh. Tunggu sebentar. Dulu di perpesa ini saya sudah jadi di sini saya sudah membuat 83 butir soal dan telah membuat 3 paket soal. 2 dikerjakan. Selanjutnya rekan-rekan, selanjutnya bagaimana kita men-share soal yang sudah kita rakit ini. Kita akan men-share, membagikan ke aplikasi siswa. Jadi saya ingin soal yang telah saya buat atau paket soal yang telah saya buat ini dikerjakan oleh siswa kelas 9. Maka kita lihat berikut ini contoh soal yang baru saya buat. Ini paket soal saya tentang iman kepada hari akhir. Di sini sudah. Sekarang kita lihat paket soal. Nah, ini paket soal saya. Di sebelah kanan saya ada titik 3. Kita klik titik 3. Lalu ada pilihan bagikan ke siswa. Sebelum kita bagikan ada pilihan edit kalau kita mau edit. Ada juga hapus kalau kita delete kalau kita mau menghapus, unduh kalau kita mau mendownload. Kemudian ada setting kalau kita mau men-setting cara latihan mandiri. Kemudian saat ini saya akan membagikan paket soal ke siswa. Kita klik bagikan ke siswa. Nah, di menu ini ada semacam navigasi. Kalau kita mau aktifkan atau mau men-setting, ini ada beberapa menit kita mengerjakan soal. Tetapi saya tidak akan mengaktifkan ini. Berikutnya ada aktifkan tanggal berlaku untuk soal. Seperti ketika Anda ingin membuat soal ujian yang hanya bisa diisi dibuka pada hari dan jam tertentu. Tetapi juga saya tidak ada tanggal, kemudian ada jam, kemudian ada tanggal, setelah di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi saya tidak mengaktifkan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, aktifkan untuk mengunci soal. Nah, ini bisa kita kalau ingin mengunci soal. Tetapi di sini saya tidak mengaktifkan. Berikutnya ada kode kelas. Karena saya mengajar di kelas 9 semua, maka saya ketik misalnya di kelas 9. Kemudian telas kode kelas sembilan. Semua kelas 9A. Kemudian kita ketik sesuatu kepada siswa. Misalnya kita ketik kerjakanlah soal-soal di soal-soal ini dengan sungguh-sungguh serta bacalah soal dengan teliti. Oke. Sudah. Kemudian kita klik bagikan. Tunggu soal saya tidak mengaktifkan. Ini tidak diaktifkan. Oke, salah.
Sudah selesai dengan teliti. Sudah selesai. Sekarang kita bagikan. Kita klik bagikan. Kita tunggu sebentar dan berhasil dibagikan. Lalu salin kode soal. Maka tekan untuk disalin. Kita klik salin. Setelah itu kita salin. Kode soal tadi akan kita bagikan ke siswa kelas 9A. Kemudian kita dibagikan ke grup WA kelas 9A. Misalkan saya memiliki grup kelas 9A. Misalnya di WA kelas 9A. Ada kelas 9A 3 serangkaian. Oke. Nah, kita buka grupnya. Kode tadi kita tempel di sini. Kita tempel di sini. Kita tempel. Nah, sudah semua kelas 9 dapat melihatnya. Lalu kita kirim. Nah, sudah terkirim. Rekan-rekan, sekarang bagaimana kita dapat melihat bahwa siswa dapat mengerjakan soal yang telah saya bagikan? Maka kita klik aplikasi Siswa PAI. Kasih Siswa PAI. Kita klik aplikasi Siswa PAI. Rekan-rekan, sebagai contoh saja, saya sekarang seolah-olah sebagai siswa PAI. Kita klik aplikasi Siswa PAI. Setelah masuk ke beranda, ini sudah masuk ke beranda, kita kerjakan soal. Ini sudah beranda aplikasi siswa. Sekarang kita masuk ke kerjakan soal. Kita klik kerjakan soal. Nah, klik kerjakan soal. Kita masuk dulu. Ini siswanya. Kita masuk. Nah, kita klik kerjakan soal. Nah, kemudian kita klik tambah paket soal. Nah, lalu kita tempel kode soal tadi. Kita tempel. Nah, sudah ditempel. Rekan-rekan, kerjakan ini. Kita klik kerjakan. Nah, ada soal penilaian harian iman kepada hari akhir oleh Sulaiman SAG MPD kelas 9 SMP semester Gasal. Kemudian kerjakan, waktunya 120 menit. Soalnya ada 10 soal dan siap untuk dikerjakan. Kita kerjakan. Soal nomor 1 misalnya, kita klik jawabannya adalah A. Lanjut. Nomor 2 misalnya D. Lanjut nomor 3 C. Nomor 4 misalnya B. Nomor 5 C. Nomor 6 B. Dan nomor 10 A. Nomor 10 A. Sudah selesai nomor 10 kita kerjakan, lalu kita submit. Selesai. Kita klik menu di atas menu selesai. Kita klik selesai. Ada penilaian yang dikerjakan oleh siswa ini yang belum dinilai dan ada yang nilainya 70. Sekarang kita kembali ke beranda. Jika ingin melihat hasil, sekarang kita kembali ke beranda. Untuk melihat nilai-nilai yang masuk, maka kita akan kembali ke aplikasi siswa. Nah, kita akan melihat hasil semua yang dikerjakan oleh siswa. Kita klik lihat semua. Nah, ini adalah tantangan harian. Anda telah menyelesaikan 37,93% dari misi kami. Yuk semangat. 0 misi telah selesai, 5 misi belum. Kemudian di bawahnya ada menyelesaikan 3 paket soal, mengerjakan 20 soal, mendapatkan nilai 75, mengerjakan 2 latihan mandiri, mendapatkan skor sempurna. Kita lihat misi. Dan sekarang kita kembali. Baiklah rekan-rekan,
kita akan kembali ke penilaian Akpai digital. Kita sudah kembali ke penilaian Akpai digital, sudah kita klik OK dan kita kembali ke beranda. Di sini kita sudah melihat hasil yang sudah kita kerjakan. Sekarang kita masuk ke menu di sebelah merakit soal, yaitu di sebelah kiri dari menu profil. Kita klik menu ini. Nah, ini hasil penilaian dari Kamis 17 Desember 2020, penilaian harian kelas 9 SMP. Ada sesi 1, kode soalnya juga ada. Kemudian Sabtu 5 Desember 2020 sesi 1. Dan kemudian Sabtu 5 Desember 2020 pukul 15.21 sesi 1. Dan kode soalnya juga sudah terlihat. Kita refresh. Nah, ini rekan-rekan sudah dari hasil yang kita lihat. Rekan-rekan, kita kembali ke menu. Sekarang kita masuk ke menu profil yang ada gambar saya. Dan di sana di menu profil ini kita ada melihat tanda panah atau tanda keluar logout dari aplikasi ini di sudut kanan paling atas. Maka kita klik di sudut pojok kanan atas ini tanda keluar itu, dan kita sudah keluar dari penilaian Akpai digital. Rekan-rekan sekalian, demikianlah tutorial dari tutorial penilaian Akpai digital yang sudah saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat beraktivitas. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.